Pertama kali adalah KMPI, anak-anak KMPI, gerakan membuat kopi. Ketika Bapak jadi anggota DPR di sini, saya panggil Kepala Pertanian untuk ini diprogram. Mengerti maksudnya? Karena kopi yang dibawa orang Belanda ke sini itu namanya kopi Arabica murni. Pastor bilang, Paulus, kopi ini kamu jaga, jangan sampai campur dengan kopi lain. Nah, ketika tahun 75-76 itu di sini sudah mulai gerakan menanam kopi. Kemudian pertanian membuat program kopi besar untuk dikembangkan. Nah, ada timnya Pak Harto, tahu dulu namanya, saya lupa namanya apa, Impres apa begitu. Itu mendatangkan bibit kopi dari Toraja, 3 pesawat Hercules. Tetapi saya mendapat laporan dari Dinas Pertanian bahwa kopi yang didatangkan ini bukan kopi Arabica, tapi kopi Robusta. Maka saya bikin penolakan. Tidak boleh kopi ini ditanam. Terjadi benturan antara pemerintah dengan timnya Pak Harto dari Jakarta dengan KMPI di sini. Jadi sebelum kamu demo, Bapak sih. Tapi cara demonya dulu berbeda. Saya langsung datang ke pertanian. Dulu ada satu program dari program percepatan dari Pak Arsan, saya lupa namanya. Mendatangkan bibit kopi itu. Terus karena kepala dinasnya itu ketua KMPI, dia mengerti baik-baik. Karena dia juga berinformasi. Dia butuh kekuatan dari belakang. Kemudian bikin surat menceritakan itu. Diceritakan kepada Pak Harto bahwa menurut penelitian dari Belanda, daerah pegunungan ini harus menjadi kopi Arabica. Pak Harto terima. Akhirnya kopi di sini yang bibit-bibit dari Toraja tadi dibawa turun. Nah, supaya kamu tahu ini sejarah perjuangan KMP ini, kamu tidak boleh lupa ini. Nah, mengerti nih, Siap. Nah, dan maka di sini kopinya menjadi kopi murni Arabica. Tidak boleh ada kopi lain. Ini nomor 1. Ini yang kamu ketua KMP tahu? Yeah. Nah, ini harus kamu teruskan. Siap. Tidak boleh campur. Yang kedua, dari pelajaran dari luar, Bapak tahu bahwa pupuk-pupuk kimia itu sudah menghancurkan pertanian di Jawa. Orang Jawa dulu pakai pupuk daun-daun, pakai buah-buah. Tapi karena Pak Harto mau meningkatkan produksi pangan, didatangkan pupuk-pupuk kimia. Tetapi pengalaman di Jawa itu tanah menjadi hancur. Pupuk kimia. Rusak. Saya dengan pimpin KMP di sini melarang pemerintah mendatangkan pupuk. Mengerti ini? Nah, sampai sekarang ini dilarang. Karena pemerintah sudah sepakat untuk tidak didatangkan pupuk kimia. Khusus untuk kopi. Mengerti ini? Yeah. Supaya ini menjadi organik. Supaya sayur-sayuran, buah-buahan di sini organik. Jadi orang menjadi sehat. Nah, maka dari sini sayuran di sini rasanya lebih enak daripada sayuran di Jayapura. Ya. Mengerti ini? Ya. Nah, ini kamu harus saya warisi ini supaya kamu teruskan perjuangan ini. Jangan sampai perjuangan ini terputus. Siap. Nah, yang berikutnya, ketika Bapak di DPRP, Bapak membangun hubungan dengan Singapura. Orang Singapura itu mau makan yang organik. Sudah tidak mau lagi makan makanan dari Jawa. Sudah tidak mau lagi makan dari Sumatera. Karena sana sudah terlalu banyak pupuk. Mengerti ini?
Maka dari Singapura dulu minta kepada saya bawa gubernur, saya bawa beberapa bupati, termasuk Bupati Membramo Raya, Pak Kiu dulu, saya bawa ke Singapura. Singapura kita mau kerjasama membangun daerah pertanian di Papua. Minta 250.000 hektar. Singapura berjanji modalnya dari Singapura. Teknologinya dari Singapura. Papua menyediakan tanah dan menyediakan manusianya yang kerja. Saya mau. Saya bawa bupati di sana. Tetapi gubernur, karena Pak Yap Sarosa meninggal, kamu tahu nggak Pak Yap Sarosa? Pak Yap Sarosa gubernur yang mantan meninggal, diganti Pak Baswedan, ini hancur. Ini hancur ini, program ini hancur. Saya sudah membangun penerbangan, namanya penerbangan Papua Gracia. Ada perusahaan daerah di Jayapura, provinsi, namanya Papua Gracia. Kita sudah siapkan dana 2 miliar untuk modal Papua Gracia. Kita bangun. Tapi ganti gubernur ini dirubah. Gagal. Mengerti maksudnya? Karena apa? Begini. Sayuran Dewa Mena kalau dibawa turun ke Jayapura kalah. Kamu tahu? Di sini jeruk satu tumpuk 20.000, 50.000, ya toh? Di Jayapura 1 kilo hanya 5.000. Jadi tidak mungkin sayuran dari Wamena itu bersaing dengan Jayapura. Itu tidak mungkin. Di Jayapura itu petani-petaninya orang transmigrasi, dari maju mereka begitu. Bisa mengolah tanah apa saja. Karena itu sayuran dari Wamena, batatas dari Wamena, pisang dari Wamena, ini harus dibawa ke Singapura. Nah, mengerti maksudnya? Ini cita-cita Bapak. Nah, tetapi semua ini putus karena gubernur tidak berpihak pada rakyat. Termasuk Pak Lukasinenbi. Tidak memikirkan bagaimana mencari terobosan untuk rakyat. Yang dipikirkan proyek besar-besar. Ya kan? Saya Lukasinenbi itu saya punya anak. Tapi dalam hal program pikiran beda. Nah, jadi ke depan Bapak anggota DPR Papua, saya bangun bandara besar di Yahukimo. Saya mengusulkan bandara besar di Wamena dan di Pegunungan Bintang. Karena ini daerah-daerah pemilihan Bapak. Dan itu terjadi. Itu terjadi semua. Karena apa? Kalau terbang pesawat kecil-kecil, saya mempunyai tim. Tim saya dari Eropa. Tim saya dari Eropa. Ada orang Eropa, ada orang Afrika Selatan, atau pengalaman mereka mengkaji sini. Dan mereka sudah kontrak mau untuk membangun bersama-sama perusahaan yang akan membawa hasil bumi dari pegunungan ke Singapura. Mengerti maksudnya ini? Di Singapura, ini makanan dari sini itu akan menjadi istimewa. Saya sudah membawa betatas, membawa pisang, membawa semua ke Singapura. Kita masak di sana makan. Nah, dan orang menikmati itu. Orang menikmati ini. Dan mereka suka. Mau. Maka itu pemerintah Singapura ketika itu, mari kita kerjasama. Kita butuhkan makanan yang organik. Tahu organik toh? Ya, organik pupuk. Itu tidak ada pupuk kimia, tidak ada bahan kimia. Begitu. Nah, dan ini putus karena gubernur pikirannya beda. Gubernur pikirannya beda. Pak Lukasinenbi itu saya punya anak. Jadi bupati di Puncak Jaya dicalonkan dari Golkar, saya yang mendorong. Ada di pundak Bapak. Jadi bupati pertama. Dia baru pulang sekolah dari Australia. Jadi bupati.
karena Golkar. Nah, di sana dulu ada ketua Golkar itu sekdanya namanya Pak Yahya Ibu. Orang suka dengan dia, tapi saya bilang kita kasih kesempatan sama anak daerah. Kamu jadi wakil saja. Yahya Ibu jadi wakil bupati, tidak jadi bupati. Lukas NMB jadi bupati. Ketika ada masalah di Demokrat antara Pak Budi Badus Waromi, ketua Demokrat pertama di Papua, orang Serwi. Saya bilang di Jakarta, saya dekat orang Demokrat. Saya kasih tahu bahwa Demokrat akan menjadi besar kalau dipegang orang gunung. Karena itu saya sarankan beri sama Pak Lukas NMB. Musda Demokrat di Dok 7 itu Bapak yang bangun. Yang membiayai Ibu Yani yang sekarang ketua Partai Gerindra. Iya. Dia yang biayai atas permintaan saya. Jadi gubernur. Sudah dari ketua Demokrat jadi gubernur, ya kan? Saya ceritakan semua cita-cita yang ada di dalam pikiran saya. Tetapi sesudah yang pertama, saya dukung pertama. Saya dukung. Bapak ini mau ketemu saja nggak bisa. Mau ketemu saja nggak bisa. Bapak pejabat negara dari DPR, dari DPD RI, datang sini. Ketemu secara formal, tapi ketika kita mau bicara secara pribadi untuk memberikan konsep-konsep itu, lingkungannya Pak Lukas NMB sekarang di belakang baru tahu, memang menghindari saya tidak bisa ketemu. Lingkungan ini yang sebenarnya jahat menurut saya. Menurut saya itu jahat. Yang membawa Lukas NMB korupsi, yang membawa Lukas NMB berjudi, yang membawa Lukas NMB main perempuan itu mereka. Lukas NMB orang baik. Ya, saya setuju. Mengerti maksudnya ini? Ya. Tetapi hancur di lingkungan orang-orang itu. 10 tahun jadi gubernur, saya mau ketemu tidak bisa. Sulit. Tidak ada jawaban, tapi tidak bisa. Alasannya di Jakarta, alasannya begini. Saya sebenarnya menangis nasibnya Lukas NMB. Orang baik, tetapi menjadi jahat banget terhadap rakyatnya sendiri. Mengerti maksudnya? Ya. Karena ini lingkungannya. Ini saya ceritakan jujur pada kalian semua supaya kalian tahu. Ya. Begitu. Jelas ini ya? Jelas. Nah, berikutnya itu tadi besok saya mau buat pupuk di sini. Kamu nanti KNPI harus bisa menjadi agen pupuk ini, buat sendiri. Ya. Besok pagi kamu datang sini. Saya sudah siapkan bahannya. Pupuk ini pupuk untuk disemprot, organik. Karena apa? Nanti lama-lama tanah itu menjadi tidak subur. Ya kan? Kalau orang tuamu dulu babat hutan, tanam di situ, nanti sudah tidak subur, pindah lagi babat hutan, ya kan? Maka gunung di sini gundul semuanya. Gundul semuanya. Ini tidak boleh begitu. Ini tidak boleh begitu. Nah, saya turunkan program rehabilitasi hutan. Supaya tanah-tanah yang gundul, gunung susu lah, itu semua ditanami, tetapi gagal. Jadi kaitannya nanti dengan Bapak mau masuk DPD di sini, Bapak ditawari masuk di partai, Bapak tidak mau. Di Papua Indo, Bapak tidak mau. Di Papua Selatan mereka minta saya juga, saya tidak mau. Tidak, hati saya ini ada di gunung. Karena konsep-konsep di sini sudah Bapak buat, mengerti maksudnya? Ini tinggal melanjutkan. Tapi kalau Bapak tidak punya bupati nggak bisa ketemu, ya toh? DPR tidak bisa ketemu, mau menjadi apa? Nggak bisa, pikiran mandek. Begitu. Makanya saya mau supaya kalian ke depan
Iya. harus menjadi pemimpin pegunungan. Itu Bapak punya cita-cita. Generasi pertama kalian sudah jadi pemimpin. David Tubi itu kader yang senior, paling senior itu David Tubi. Kemudian si Nicholas Sigipalon. Nah ini generasi pertama. Tapi sesudah itu di tangannya Pak Wiko, karena dia menjadi di PDI, dan kemudian John Banua ini, ya toh, John, kamu tahu ini, John Banua ini, itu kan keluarga besar orang-orang Suwi. Dia tahu saya. Makanya ini menghambat. Saya tidak bisa komunikasi, tidak bisa. Tapi hasilnya apa? Mereka akan kuasa itu semuanya. Betul nggak? Betul. Mana kader-kader yang dipersiapkan? Tidak cukup. Begitu. Nah karena itu saya mau supaya mendorong kalian nanti ke depan harus jadi pemimpin di sini. Itu harapan saya. Dan konsepnya sudah ada. Konsep itu sudah, tinggal kamu bisa melanjutkan. Halo, selamat malam. 4 kader bangsa. Karena itu kamu Peangkri harus mendukung sepenuhnya KMI. Harus menjadi bagian penting. Peangkri, DMKI, kamu di sini harus menjadi dominan, harus menguasai. Saya kasih tahu untuk KNPI,